Ya mantap, baru jalan dari jembatan sudah disuguhin jalan yang becek. Habis pagi tadi hujan kan juga, terus ini jalannya langsung nanjak. Mantap Hauck, aku cinta Hauck. Perjalanan kami lanjutkan setelah beristirahat cukup lama di dekat jembatan gantung, dengan diselingi pembicaraan tentang kemungkinan untuk mendapatkan lautan awan di pendakian kali ini. Semoga ini, soalnya biasanya tanda-tandanya kayak ini. Jadi habis hujan nih tanah kan basah, jadi itu dia naik nanti subuh harusnya. Tapi syaratnya esok cerah. Ya, harus cerah. Ya. Sampai pagi harus cerah. Kalau mulai malam gerimis doang ya ada. Bye-bye deh. Biar tahu saya benar. Ya, kami sangat berharap mendapatkan lautan awan setelah di pendakian sebelumnya hanya mendapatkan kabut semata. Kalau di Hauck ini berapa pas? Kalau jalur Ajung ini 5. Satu hilang. Satu hilang dan belum dilewati ya. Kiranya belum ada pos 1. Langsung pos 2. Saking santai. Karena masih beban bawaan. Yoi, mantap. 2 jam perjalanan dari base camp sampai di pos 2. Dan lucunya pos 1-nya karena sudah hilang. Jadi nggak tahu ternyata udah lewat pos 1. Dan untuk ketinggian di pos 2 200 berapa? 260. Jadi di base camp ketinggian 130, jadi naik sekitar 130. Mantap. Sekarang lanjut pos 3. Pos 3 berapa kira-kira estimasi? Sejam. Tapi kayaknya lebih, Bang. Mantap. Ya santai dulu lah, rokok kan ya. Ya gimana kameramen? Kecapean kameramen. Ya malum lah bawa kamera berat. Iya, meskipun pendakian kali ini kami hanya bertiga, tidak bakalan menurunkan semangat kami untuk mencapai puncak Hauck. Karena sebuah pendakian itu tidak hanya selalu harus melibatkan banyak orang. Pada akhirnya, kesuksesan sebuah pendakian itu berasal dari tekad dan semangat kita sendiri. Mantap ya. Sampai di pos bala, pos balangan, pos balangan. Pos bayangan dan hujan dong. Mantap. Kirim saya bisa. Dan ada sinyal. Mantap. Kantor saya nggak bisa tadi. Saya pos bayangan menuju pos 3. Mantap. Taps hujan. 3. Oh ya, Bang Bayu Bos. Nanti YouTube-nya, linknya ada di deskripsi. Mantap. Tak lama kami beristirahat di pos bayangan, hujan pun kembali menghampiri. Tidak heran juga sih, Hujan dulu, Pak. secara konon katanya, setiap pendakian Gunung Hauck pasti selalu diguyur hujan. Setelah segala perlengkapan hujan terpasang,
kami pun kembali melangkah. Hujan sepertinya sedang bercanda dengan kami. Bagaimana tidak? Baru juga berjalan beberapa ratus meter, hujan kembali reda. Ada kontur tanah yang kembali becek sehabis hujan sempat membuat sol sepatu Pojan mau lepas. Ini mah mau copot bawahnya nih soalnya. Kagak. Gimana kameramen kita capek? Capek. Bisa ya ganti. Tidak lama setelah jalanan yang becek, akhirnya kami sampai juga di pos 3. Ya mantap, akhirnya sampai pos 3 Kayu Habang. 5 jam perjalanan dari dari base camp. melebihi estimasi orang pada biasanya. Iya. Orang lemah. Kameramen capek pak. Wah, ada sesuatu yang unik di pos 3 ini, yaitu kayu habangnya. Entah kenapa kayunya emang habang dalam bahasa Indonesia artinya merah nih. Entah kayu apa ini, entah kenapa jadi merah, nggak tahu juga. Jadi sekarang sampai di pos 3 kita istirahat dulu, makan-makan, sholat, baru lanjut sekitar 2 jam lagi sampai puncak. Dan kita rencananya camping di puncak. Ada suatu unik juga. Ini ya, itu airnya di sana. Ada suatu yang unik juga di Kayu Habang ini, yaitu ada beberapa patah kata dari Pirsa Besari dong. Oh, gitu. Pirsa Besari yaitu alam memang mengandung bahaya, tapi manusia mengundang bahaya. Mantap. Lepas ya? Jadi siang ini kita makan paket sih. Kami beristirahat cukup lama di sini karena jam sudah menunjukkan tengah hari. Saking lamanya, kami beristirahat sampai-sampai para pendaki yang baru berangkat dari base camp dapat menyusul kami. Ayo Pak, duluan sedikit lah. Anu kah? Ikut ya, yuk. Besok. Santai Pian. Malam kami, aku masuk membujuk Iksan. Oke, kita lanjut. 2 jam biasanya, cuman kalau kami kayaknya 3 jam sih. Lanjut langsung puncak. Mantap. Jalurnya langsung. Tak jauh dari pos 3, kalian akan menemui batu aneh yang bentuknya menyerupai King Kong. Makanya batu ini dinamai batu King Kong. Jadi start dari jam berapa nih? Jam setengah 4. Jam setengah 4 Wita. Dan estimasi perjalanan 3 jam. Dan baru jalan beberapa langkah, kita dapat menemukan batu King Kong. Ketinggian 5, 6. Jadi pertama dari depan tadi Oh bingung. iya, di sini kayak King Kong. Batunya kayak bentuk apa itu, kayak batu random. Bisa berubah-ubah di sini. Ternyata
emang kayak kikong masuknya. Ambil di sini aja ya. Dari sini, trek mulai banyak tanjakan-tanjakan curam dan minim bonus. Ditambah kontur tanah yang masih becek membuat tenaga dan stamina banyak terkuras. Dan akhirnya, kami sampai di mata air terakhir, yang ternyata airnya berwarna seperti air teh. Kirain bening. Ternyata salah. Nah, jadi gini teman-teman. Bukan hanya di Kalteng ada air teh. Di Balangan pun ada nih. Iya. Biasanya jernih ya, Bang. Iya. Nggak tahu ini kenapa kok bisa. Ya kita cobalah daripada Coba. Coba. Bang Oyi pun sempat ragu untuk mengambil air tersebut. Namun, karena Bang Oyi hanya membawa sedikit air bersih dari base camp, terpaksa beliau mengambilnya. Oke, jadi kita sudah sampai di mata air terakhir. Dan setelah ini kita bakalan nanjak yang lumayan jauh, sampai puncak. Jadi ya istirahatlah beberapa menit, menyiapkan fisik. Dan Bapak kecapean ya Bapak. Oke Pak. Si air teh. air teh. Air teh alami. mau gimana lagi. Tapi jangan dicoba ya. Jangan ditiru. Saya tidak bertanggung jawab. Jadi kemungkinan tidak diminum sih, atau mungkin nanti diendapkan dulu ya. Oh iya. Paling enggak buat ya cuci-cuci, buat bersuci ya, wudhu masih bisa lah. Namun, ternyata tidak jauh dari mata air tersebut ada sebuah mata air kecil dengan air yang jernih. Airnya bersih. Lantas, Bang Oyi pun mengganti air yang beliau ambil sebelumnya. Oh, ganti kalau gitu. Untunglah. Gantilah. Alhamdulillah, iya. Akhirnya dapat air bersih. Daripada teh. Wah, itu teh kah? Selamat tinggal. Nggak jadi. Kita telah menemukan air bersih. Air teh. Pak, ngapain Pak? Ngapain? Enggak, gabut aja. Oh, ya udah. Oh, dadah. Nah, lebih dingin dari tadi. Ada air teh Wah, lagi. jernih. Akhirnya harapan masih ada, Wah. Iya. Berarti kalau musim agak hujan lah, bukan kemarau, jadi bisa. Lumayan enteng ya dari sana. Kalau kemarau kering. Kalau kemarau banget dia kayaknya. Cuma kalau masih ada hujan kayaknya masih ngalir tempat kecil biasanya. Oke, kita istirahat kembali. Dan kayaknya benar-benar 3 jam ntar. Karena nih, tuh tanjakannya ngeri banget. Dan itu panjang lah, tanjakannya lurus. Jadi
bonusnya kayaknya agak susah dapetnya. Bonusnya langsung di puncak. Bonusnya langsung di puncak, jadi ini tanjakan sampai ke puncak. Dan ternyata ini juga ada mata air, bisa pengantar. Cuman kalau musim kemarau dia kering. Jadi kalau musim hujan, kalau misalkan air di bawah keruh, kalian bisa isi di sini. Itu bisa di bawah, tadi ada satu yang kecil. Dan mungkin ya estimasi sekitar Ya, 1 jam sampai. 1 jam dong, 1 jam. Bagi Anda 1 jam, bagi kami 3 jam. Dan sekarang kami di ketinggian berapa? 675. 675. Mak, 1000 aja belum sampai loh. Oh pantas di sini nih, di sini diajar ya nanti sampai 1000. Iya.